Dia orang yang sering istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah, itu matanya akan dijaga oleh Allah. Begitu melihat yang tidak baik menurut Allah, dia akan palingkan. Astagfirullah, astagfirullah. Tangannya juga begitu, kakinya juga begitu. Dan hebatnya, ini yang paling mulia. Orang-orang yang sudah mendapatkan cinta Allah, ahli istighfar ini, ahli istighfar, kalau sudah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala, maka Masya Allah, kemuliaannya tanpa meminta pun doanya segera dikabulkan. Orang yang biasa istighfar itu diantara kemuliaannya, Allah akan cepat mengabulkan kebutuhannya tanpa dia harus memintanya. Butuh sesuatu, datang. Butuh sesuatu, datang. Padahal orang ini belum tentu minta. Ini pernah dipraktekkan oleh seorang tukang roti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Pak, beliau pahami betul konsep ini. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau punya rumus, ya, masa setelah Imam Ahmad, sampai disebutkan rumusnya. Kalau Anda punya permohonan yang cukup banyak, tapi waktunya singkat, kata beliau, cukup perbanyak istighfar. Begitu Anda istighfari, itu sebelum dimintakan, Allah bisa kabulkan, kalau benar kebiasaan istighfar. Ya. Imam Ahmad itu pernah lewat, kemudian beliau datang ke Mesir. Di Mesir masuk masjid. Ya. Begitu masuk ke masjid, tiba-tiba petugas masjidnya langsung mengusir beliau. Ukhruj, katanya, keluar. Itu imam besar, Pak. Dikenal dia seantara jagat ya, cuma saking tawadhunya, pakaiannya biasa-biasa. Seperti Syekh Yasin Al-Padangi, Bu. Ya, ibu atau bapak yang dari Padang itu ada ulama besar tuh. Ya, saya sampai hari ini masih kagum, saya terus pelajari. Sampai tadi saya nunggu di mobil tuh, saya masih pelajari beliau itu. Ya, bagaimana santunnya, tawadhunya, pakaian macam-macamnya. Itu ahli sanad, Pak, sedunia itu. Sedunia, semuka bumi, ahli sanad itu. Ya, itu luar biasa, Masya Allah. Pakaian, tampilan sederhana, macam-macam. Jadi kalau Anda ke Mekah itu belum kenal pertama kali, mungkin nggak akan kenal kalau itu ulama besar tuh. Kadang-kadang orang tawaf, beliau bawain air, zam-zam, setelah selesai dikasihin, duduk pakai sarung begini, pakai kaos, tapi muridnya ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, ada yang dari macam-macam, itu luar biasa. Ya. Nah, yang paling menarik, Imam Ahmad itu sederhana luar biasa. Ini nggak tahu, ukhruj, katanya, keluar. Imam Ahmad karena paham fikih, kata beliau, ana astarih qalilan, saya istirahat sebentar. Lah, barrah. Barrah itu sudah mulai kasar. Barrah. Kata Imam Ahmad, astari, da'ni astari. Enggak apa-apa, tolong perkenankan saya istirahat sebentar, saya capek, katanya. Rawah anta, rawah. Ya. Rawah itu sudah lebih kasar lagi dari kata roh. Maksudnya, tolong keluar dari sini sekalian dengan roh-rohnya. Rohnya pun jangan ada di sini, keluar. Itu kalau Anda ke Mekah misalnya kan, atau ke tempat di Arab, ada orang mengatakan rawah, anta rawah, itu tandanya lagi marah, Pak. Jangan senyum. Rawah. Itu musir, ya. Musir itu, suruh pergi. Kalau bisa rohnya pun jangan di situ, pergi, kata orang ini. Imam Ahmad keluar, kemudian di teras itu beliau juga sandaran, disuruh pergi lagi. Begitu keluar dari masjid, jalan beliau, singkatnya bertemu dengan makhbaz, tempat jualan roti. Ya, syar'i rati, menjual dengan syar'i, ya. Baik, dia setiap datang orang lewat melihat, Masya Allah, kalimatnya bagus sekali. Imam Ahmad lewat dipanggil, Syekh istari mana? Syekh, tolong istirahat di sini dulu, kelihatannya capek, kan ya. Begitu bikin, perhatikan beda antara syar'i roti dengan syar'i roti. Yang ini setiap diaduk begini, astagfirullah, dibikin begini, astagfirullah, ini astagfirullah, selalu istighfar. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faidatu istighfarika? Apa faidahnya istighfar kamu itu? Imam Ahmad tahu, cuma ingin menguji ini. Apa manfaatnya, katanya? Perhatikan, wallahi demi Allah, katanya, tidak pernah saya membiasakan istighfar ini kecuali Allah selalu mengabulkan doa-doa saya. Selalu mengabulkan doa-doa saya. Cuman wallahi cuman satu aja yang belum terkabul sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah sebelum mengabulkannya sebelum saya wafat, atau dia yang kembali pulang duluan. Apa itu, kata Imam Ahmad? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal sebelum saya meninggal, atau beliau yang meninggal duluan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, rupanya saya diperjalankan ke Mesir ini, masuk ke rumah Allah sampai diminta keluar sampai ke sini gara-gara istighfar kamu ini, katanya. Jadi bisa digerakkan gitu. Itu istighfar, Pak. Itu kemuliaannya luar biasa. Tapi tolong jangan lakukan itu kepada saya gitu. Anda bisa istighfar, Masya Allah. Makanya ahli surga itu, ahli surga yang biasa istighfar, surganya istimewa, bukan surga biasa. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 18. Lain, Pak, bonusnya itu lain. Ya. Dia ditempatkan di taman surga. Ya. Taman surga itu kemuliaannya beda dengan surga biasa. Kalau Anda insya Allah masuk surga, kalau di surga biasa itu yang melayani pelayan surga.
namanya wildanun mukhalladun. Ya, kalau laki-laki dilayani oleh bidadari surga, kalau perempuan oleh pangeran-pangeran surga, cantik dan gantengnya tak terlukiskan. Kata Nabi, nggak usah dibayangkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Nggak pernah kelihatan oleh pandangan kita, nggak pernah terdengar oleh telinga, bahkan difikirkan pun nggak akan seperti itu. Itu masih kelas biasa. Tapi taman surga yang ngasih langsung semua Allah, tanpa perantara, kun fayakun ada, dan nggak perlu dibayangkan. Dan penghuni surga seperti ini, itu sebelum masuk ke surga pun sudah diperkenankan melihat Allah tanpa hijab. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, posisi paling kiri sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang Masya Allah, saat dia dihisab itu wajahnya berbinar gembira. Ya, padahal belum masuk surga. Ya, ila rabbiha nadhirah, karena bisa melihat Allah tanpa hijab langsung seketika. Ya, nggak usah dibayangkan, nggak boleh. Tapi ada seketika. Masya Allah, apa yang terjadi? Quran surah 51 dari ayat 15-nya. Nanti ketemu di ayat 18. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Nah, sungguh ada sementara orang-orang takwa itu tempat tinggalnya di taman surga. Taman surga, Masya Allah. Kalau di Firdaus ya taman surga Firdaus ya. Indahnya luar biasa. Ada karakteristik yang bisa anda bumikan tuh nilainya dalam kehidupan orang di bumi. Akhidina ma atahum rabbuhum. Ini syahidnya. Orang-orang ini itu akan langsung mengambil apapun di nikmat surganya, diberikan langsung oleh Allah. Gak ada perantara. Akhidina ma atahum rabbuhum. Apa amalannya? Ini yang harus Anda turunkan ke muka bumi. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Saat di muka bumi, saat di dunia, itu orang-orang ini muhsin, berbuat ihsan. Ya, kalau Anda ingin jadi penghuni di sini, turunkan karakteristiknya, kemudian tuangkan dalam kehidupan di bumi, Anda kerjakan itu. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama, dia terbiasa sedikit tidurnya. Itu bahasa Quran. Sedikit tidurnya. Ini malam dia hidupkan dengan ibadah. Dia paham, ya, kalau malam itu lebih enak ibadahnya, akan lebih khusyuk. Quran surah 73 ayat yang ke-6, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu akan enak menyentuh pada jiwa, lebih khusyuk. Makanya maaf ya, setan malam dengan setan siang itu beda apa? Lain. Shift-shiftan dia. Setan siang tuh biasa, nggak usah terlalu banyak tenaganya, tiup dikit udah pada nggak sholat tuh. Ya. Setan malam tuh tidak, dia paham, gangguannya tuh minim, nggak ada kebisingan, TV berhenti semua, nggak ada siaran macam-macam. Jadi ketika orang ini ibadah, konsentrasi khusyuknya akan lebih tinggi dibandingkan dengan siang. Maka dari itu banyak terjadi keanehan. Kalau ibu nggak percaya silahkan. Siang bu ya, Masya Allah. Ya jangankan bangun, mau tidur aja susah. Tapi kalau malam, Masya Allah. Begitu Anda bangun di pertengahan, jam setengah 2, jam 2 tuh ya. Padahal alarm sudah disusun 3 kali tuh. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga baru siap-siap. Kata Nabi itu setan membuat berat kepala tuh. Susah. Dan terjadi sesuatu yang tidak Anda bayangkan sebelumnya. Itu kan tiap hari bolak-balik tuh. Kamar mandi, meja makan, dapur. Biasa aja siang. Kok malam-malam jadi berubah? Awas loh ya. Kemarin sih enggak, tapi malam ini di meja makan tuh putih, rambutnya itu panjang, dan nungguin kamu di situ. Jadi nggak jadi. Itu terjadi situasi itu. Ada kenikmatan gitu kan? Karena itu, karena ada perbedaan-perbedaan semacam ini, tidak mudah untuk bangun. Tapi orang ahli surga tidak. Amalan-amalan seperti ini, itu lain. Perhatikan, ahli taman surga itu, qalilan minal laili ma yahja'un. Dia atur tuh, tidurnya lebih cepat. Ba'da isya, dia nggak ada keperluan, langsung istirahat. Sedikit tidurnya, malam dia hidupkan sholat. Masya Allah. Ayo, itu bahasa Quran, sedikit tidur. Kalau Anda tambahkan, bermasalah. Di rumus fikih itu Anda tambah jadi berkurang. Sedikit tidur, taman surga. Sedikit-sedikit tidur, maaf, di tamannya aja enggak. Silahkan cek. Jadi dalam agama itu kalau sudah pas, gak usah ditambah-tambah. Subuh 2 rakaat. Saya pengen yang paling sempurna, ikuti sunnah Nabi. Saya merasa banyak kurang sholatnya, besok saya 3 rakaat. Salah. Jadi kalau sudah ada pas, gak usah ditambah, gak usah dikurangi. Menambah sesuatu itu mengurangi kemuliaannya. Selesai. Ya. Yang paling menarik, habis tahajud. Kalau Anda cuma tahajud aja, belum bisa masuk taman surga. Amalan selanjutnya ayat ke-18-nya. Wabil ashani hum yastaghfirun. Ini poinnya. Jadi dia tahajud di sepertiga malam, menjelang subuh, belum subuh Pak. Ashar itu waktu menjelang subuh singkat. Ya, paling 15 menit lah, 10-15 menit sebelum subuh. Dia duduk istighfar. Istighfar. Bahkan ada hadis qudsi di situ. Hadis qudsi. Diriwayatkan orang pertama yang menerima dari Nabi 31 orang sahabat senior. Hampir semua meriwayatkan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai Sayyidah Aisyah
radhiyallahu taala anha itu menerima